Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, anjuran untuk beristighfar itu banyak sekali. Anjuran dari Allah melalui Quran banyak sekali. Dan juga istilahnya dalam memohon ampun atau beristighfar itu memang bagi kita manusia yang banyak sekali kesalahan dan dosa yang selalu bertumpuk, itu tidak hanya cuma beristighfar sekali, 3 kali, 11 kali, tidak, kalau bisa lebih lah ya. Kemudian juga dalam memohon ampun atau dalam beristighfar itu juga jangan hanya cuma ya Allah ampuni dosa-dosaku atau astagfirullahaladzim, walaupun itu boleh, tetapi jangan hanya cuma di situ. Kenapa? Karena persoalannya itu adalah pada saat kita itu hanya beristighfar itu, yang dicatat oleh Allah Ta'ala tidak hanya istighfar, tapi juga akan dihubungkan dengan dosa-dosa yang dilakukan setiap harinya. Jadi kalaupun mamanya pada saat seorang mengucap astagfirullahaladzim, padahal sehari dia itu melakukan kesalahan itu banyak sekali. Kesalahan apa? Mamanya cara bicara yang enggak manfaat, padahal istighfarnya hanya cuma sekali atau 3 kali. Itu masih kurang, menurut saya masih kurang. Karena apa? Pada saat kita bicara tidak manfaat, itulah sebenarnya dosa itu selalu bertumpuk. Pada saat kita bicara sendiri, bicara dengan teman, itu muncullah kesombongan, muncullah ujub, riak. Di balik kita itu bicara yang tidak manfaat, ada ujub, ada riak, ada sombong, ada bahkan yang lain-lain, ingin kita itu dilihat oleh orang lain dan sebagainya. Nah, istighfar itu sendiri sangat dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Jadi senantiasa kita itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu faham apa yang kita kerjakan sehari-hari, sehingga kita mengetahui mana kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Ta'ala. Kesalahan kita di hadapan Allah Ta'ala itu tidak kelihatan, memang nggak ngerti kita, tapi pada saat kita itu ngomong kasar dengan orang, di mana orang tersebut sebenarnya biasa-biasa aja, itu sudah dosa di hadapan Allah Ta'ala. Ngomong kasar dengan orang lain, ngomong kasar dengan pegawai kita, ngomong kasar dengan istri, ngomong kasar dengan suami, ngomong kasar dengan anak-anak kita. Nah, di sini sama, di situ kan ada kesalahan dan dosa-dosa. Nah, di titik ini baru itu lisan, belum nanti suuzon, belum nanti gibah, belum nanti macam-macam. Nah, istighfar dari peringatan Allah Ta'ala tadi, wasyari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah, itu pada saat kita itu mengetahui bahwa mohonku kasar, langsung kita itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seperti itu, dan itu dilakukan terus-menerus. Nah, selain kita melakukan itu, insya Allah nanti akan diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala dalam bentuk yang lain, yaitu senantiasa faham bahwa kalau kita mau melakukan kesalahan itu ada remnya ini dari Allah Ta'ala, sehingga kita tahu dan sadar, kemudian nggak jadi. Dan kalau itu kita lakukan, insya Allah, nah ini harapan kita, insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan kebaikan demi kebaikan yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tersebut, itu bisa kita kerjakan atau istiqomah setiap harinya. Nah, itu salah satu manfaatnya istighfar. Nah, di luar itu apa saja? Umpamanya, kalau umpamanya ajice nih, atau kamu tuh kalau ngomong sama istri kasar. Nah, pada saat mau ngomong atau istri ngomong sesuatu yang biasanya kamu itu tersinggung, di situ nanti ada hidayah, aku mau marah, istighfar untuk diri sendiri. Dan itulah pada saat kita itu ingat, kemudian kita mohon ampun, di situ hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau itu kemudian kita itu tunduk pada perintah Allah, kemudian kita istighfar, di titik itu juga malaikat raqib akan mencatat kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang nanti akan disampaikan kepada Allah Ta'ala, yang nanti akan diberikan hidayah demi hidayah itu kepada
orang yang sadar pada waktu itu. Nah, di titik itulah sebenarnya manfaatnya istighfar secara real nyata sebenarnya. Jadi kalau mamanya anak rewel aja, ini kalau minta itu kalau nggak dikasih geru-geru itu nangis gak karu-karuan gitu. Nah itu kita amati, siapa ini? Kayaknya saya kecil nggak seperti itu mamanya. Diingetin, oh enggak, ini kayaknya istri. Tanyain aja istri, kamu dulu seperti itu? Oh iya, dulu saya itu SMP SMA aja kalau nggak dikasih atau nggak di ini, wah saya bisa guling-guling di lantai. Nah dari titik itulah makanya kalimat dari Quran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum itu berguna istilahnya. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Kemudian si suami itu juga ngingetin, ya Bu, kamu coba mohon ampun kepada Allah Ta'ala, sifat yang itu kamu mohonkan ampunan, dan itu jelas kamu kesalahan ada pada orang tua ya. Nah nanti kalau istrinya itu sudah tahu, kemudian kayaknya orang tua saya ada segitu, doakan orang tuamu juga. Nah dari sinilah kemudian muncul permohonan ampun, dimohonkan ampunan baik diri kita maupun orang tua kita yang pada saat itu mempunyai genetik seperti itu. Di titik inilah sebenarnya manfaatnya, yaitu satu, genetik tidak baik untuk si anaknya tadi diambil oleh Allah Ta'ala, sehingga nanti si anak berangsur-angsur kalau dia minta sesuatu, kalau nggak dikasih, mulai dia tidak gerung-gerung seperti itu, kemudian mulai sehingga itu bisa lepas, palingnya hanya jengkel sebentar atau jengkel sedikit. Tapi nanti kalau si orang tuanya mendoakan terus kalau anaknya sifat itu dari dia dan dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dilepas itu. Nah itu juga berhubungan dengan bahwa harta dan anak itu ujian bagi orang tua. Jadi menjadi fitnah kalau dalam Quran, harta dan anak itu fitnah, ujian sebenarnya. Nah ujian inilah yang harus dihadapi. Nah kemudian manfaatnya istighfar untuk anak itu kan dosa kita karena dia kok kayak sifat saya ya. Kemudian kita mohon ampun, ya Allah jika anak saya begini itu dari sifat saya, perilaku saya yang tidak terpuji sejak dulu akil balik hingga saat ini, aku mohon ampuni dosa-dosaku, astagfirullahaladzim. Nah di titik itu kan ada hubungan antara anak dengan orang tuanya. Disitulah insya Allah nanti lambat atau cepat Allah akan menarik genetik yang tidak baik. Jadi intinya kalau memang si anak itu sudah berubah, berarti lulus orang tuanya. Itu insya Allah bisa kalau memang dia serius. Nah manfaat istighfar yang lain itu apa saja, termasuk umpamanya orang-orang yang rezekinya sulit. Kenapa rezeki sulit itu kok disuruh istighfar? Benar, banyak istilahnya dalil-dalil itu. Dari ini itu ada seorang yang hanya disuruh memohon ampun itu nanti rezekinya bisa dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ya insya Allah itu bisa. Karena apa? Pada waktu seorang itu mohon ampun terus menerus atas sikap perilakunya sejak akhir balik hingga saat ini selalu melanggar Quran dan juga sunnah Rasul, itu jelas dia ucapkan, dia tanamkan di dalam hati dan pikiran. Dan kemudian setelah dia berdoa seperti itu, dia belajar agar tidak menyalahi Quran, tidak menyalahi sunnah. Dia belajar di situ. Nah, mulailah dari apa yang didoakan dengan apa yang dia pelajari setelah taubatan nasuha tersebut, klop. Nah, klopnya ini kalau memang dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Ta'ala, diturunkan berarti yang muncul kan amal solehnya. Nah, amal soleh ini nanti nggak harus orang yang amal solehnya banyak itu meminta dunia, itu enggak seperti itu. Santai aja, nanti Allah yang ngatur, karena Allah itu yang maha memberi rezeki. Ada seseorang yang mencoba ikhtiar di titik itu nggak berhasil. Ada orang yang santai kemudian dia santai dalam mencari rezeki, ya diberi berhasil oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau Allah itu maha memberi rezeki. Ada orang yang mau korupsi malah masuk penjara. Kenapa? Ya itu dikabulkan. Loh kenapa? Saya kan nggak ingin masuk penjara. Loh dikabulkan, kamu ditahan oleh KPK karena korupsi itu bukan persoalan kamu nggak mau, karena kamu sholat. Sehingga sholatmu itulah akhirnya menjadikan KPK itu tahu, sehingga kamu masuk KPK.
Jadi kalau yang korupsi jangan sholat dulu aja. Ya nggak seperti itu. Tapi ada orang yang korupsi dia nggak sholat juga nggak kena, ya kan begitu. Ada yang korupsi sholat tapi nggak kena, ya begitu juga sama. Kenapa? Karena itu menjadi ujian bagi anak buahnya yang lain. Kalau istilahnya menjadi direksi atau menjadi GM atau menjadi kapro atau menjadi dirut itu enak kayaknya gitu loh. Nah, itu menjadi ujian bagi yang lainnya. Jadi ujian itulah yang sebenarnya harus kita fahami. Kemudian manfaatnya apalagi? Nah, dari titik itulah rezeki boleh nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang Islam yang memang betul-betul dia taubatannya benar. Nah, di titik itu mulai kelihatan amal solehnya. Kalau memang dosanya diampuni, otomatis dosa itu akan turun. Nah, muncullah amal soleh itu tidak tertutup oleh dosa. Walaupun di dunia, ya. Walaupun di dunia itu kan menjadi gambaran. Contoh umpamanya Haji sama Tung nih kerja di saya pura-puranya gitu. Maunya Haji ini kerjaan bagus, Tung itu kerjaan nggak bagus. Secara fisik kan saya tahu Haji kerjaan bagus, Tung kerjaannya nggak bagus. Kan nanti kan dapatnya bonus kan tetap Haji. Sama seperti agama kita itu, insya Allah seperti itu. Kalau memang diinginkan agar Allah memberikan rezeki kepada kita dalam bentuk apapun, cobalah jadi orang baik. Makanya dalam Quran nggak salah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Sebenarnya rezeki akan diberikan jika orang tersebut memasuki ini ayat ini, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Klop. Makanya sebenarnya orang berbuat baik itu dampaknya insya Allah besar sekali. Oke Ustadz, tentang istighfar ini ada kasus seperti ini Ustadz. Seorang ayah nih menghadapi anaknya yang berkata kasar. Kemudian ayahnya beristighfar, astagfirullahaladzim. Sebenarnya istighfarnya ini tujuannya apa Ustaz? Nah, ya, benar. Benar nih Ji. Ada seorang ayah yang istighfarnya itu ngerti bahwa itu sifatnya. Tapi ada seorang ayah istighfar itu hanya di lisan, boleh. Tetapi tujuannya adalah marah dia sebenarnya. Dia marah tapi karena memang dia ngerti tentang agama, dia berucap astagfirullahaladzim. Tapi sini sama hatinya marah. Dan ini reaksinya nantinya si anak yang seperti itu kedepannya nggak bagus. Kalau dia keras, ayahnya itu astagfirullah tapi marah sebenarnya, anaknya bisa tabrakan, bisa ada masalah, ada macam-macam. Jadi manfaat istighfar itu sebenarnya banyak. Cuma harus fokus. Kalau kita itu dosanya di titik tidak manfaat ngomong, ya mohon ampun dibicara kita. Kalau dosanya kita itu di titik suuzon terus, ya mohon ampun kalau kita itu suuzon. Kalau dosanya kita itu di titik umpamanya itu hobinya ngeliatin cewek cantik aja, ya mohon ampun. Seperti itu Ji. Ada temennya yang seneng hobinya ngeliat cewek cantik? Kayaknya sih ada. Ada ya. Haji sendiri seneng nggak? nemenin jadi ikut seneng. Dagang buah juga cantik tuh Ji. Karena sebenarnya Tung itu sendiri takut kalau diem nanti ada yang diem Ji gitu. Jadi jawab sejawab-jawabnya. Ustaz, bukan masalah tentang istighfar ini Ustaz. Kan banyak kadang sampai ratusan kali istighfar, bahkan ada yang ribuan kali dalam sehari. Nah, supaya istighfarnya itu bermakna, walaupun tetap banyak, itu sebaiknya diiringi dengan mengingat dosa-dosa. Gimana? Benar. Makanya seseorang itu yang disukai oleh Allah Ta'ala jika zikrullah itu betul-betul harus yang diingat itu. Kalau istighfar ya mengingat bahwa kita banyak dosa. Dosa di mana? Ya itulah satu-satu tadi saya bilang. Kalau kita itu senangannya bicara tidak manfaat, ya mohon ampun di dosa itu. Kalau suuzon, mohon ampun di tempat suuzon. Kalau mamanya tersinggungan, mohon ampun di tempat
tersinggungan seperti itu, sehingga pada waktu kita itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu fokus. Sama seperti umpamanya kita mau ke Monas, dari sini mau ke Monas nih sih, kan kita fokus jalannya ini, betul nggak sih ya? Iya. Betul. Masa kita tujuannya ke Monas, tujuan Monas sama seperti kita tujuannya agar dosa kita diampuni. Tujuan itu jelas nih, Monas. Tujuan kita mana itu? Dosa kita diampuni. Maksudnya apa? Surga, kan gitu. Kan jalannya itu kan terus harus ini seperti itu. Bukan jalan ke Monas itu malah jalan ke arah Surabaya, mana ketemu kan gitu. Kan perjalanan sama, anggap aja gitu, istighfarnya sama, tapi istighfarnya itu hanya di lisan, hanya dia mengandalkan jumlah, tapi tidak mengandalkan ketulusan di dalam mohon ampun. Dia hanya mengandalkan jumlah. Jumlah itu kalau memang tidak berkualitas, dia tidak masuk ke dalam hati, dia tidak menikmati bahwa sebenarnya saya berbuat dosa, percuma mau banyak itu percuma. Sama seperti Haji J itu dikasih nikmat ujian berupa harta banyak, tapi nggak pernah disalurkan. Mana yang nanti akan dinilai oleh Allah Ta'ala di akhirat? Nggak ada, hanya duniawi aja. Haji J meninggal nggak bawa apa-apa, sedekah jarang, jadi harta yang banyak itu percuma karena nggak berkualitas. Tapi kalau Haji J diberi harta banyak untuk sedekah ke orang tua, sedekah ke saudara, sedekah ke teman-teman yang membutuhkan beneran loh ya, bukan sedekah infak ya, membutuhkan beneran, kemudian kemana di luar itu membayar zakat mal, harta itu kan berguna, ditujukannya itu ketemu, tadi tidak di rumah, tidak di bank lah kasarnya. Nah sama istighfar itu juga sama. Kalau istighfar itu banyak tapi nggak pernah tahu istighfarnya untuk apa, itu sama, nggak paham dia, nggak paham dia mau mohon ampun itu kemana larinya gitu loh. Tapi kalau dia mohon ampun banyak agar uangnya banyak, nggak ketemu. Karena istighfar itu tidak berhubungan dengan harta. Tetapi bisa, kalau memang dia khusyuk dalam mohon ampun kepada Allah Ta'ala, bisa aja manfaatnya dimudahkan rezeki sebenarnya. Bisa aja karena dosa-dosanya mulai diampuni. Bisa, tetapi kalau langsung tujuan istighfar itu bisa kaya, nggak ada. Nggak ada istighfar bisa kaya. Seperti itu. Jadi istighfar untuk memohon ampun, urusannya dengan akhirat, urusannya mau ke neraka apa ke surga, kan begitu. Nah disinilah harus difahami bahwa pada saat kita itu beristighfar, ya mohonlah apa yang kita dosa. Kita sering bangga terhadap diri kita karena apa? Dulu S1, S2 lulus, S3 doktor lulus sampai profesor, banggalah dada kita umpamanya, bangga dengan jabatan atau dengan titel yang seperti itu. Apa yang mau dibanggain nanti di akhirat dengan titel seperti itu? Kan nggak ada. Malah sombong kalau nggak ditulis dengan titelnya, marah deh lu, kan apa ini? Kan nggak ada hubungannya sama sekali dengan akhirat. Nah di titik itulah sebenarnya kebanggaan demi kebanggaan terus dia torehkan menjadi dosa. Nah, orang kan nggak ngerti, orang Islam itu nggak. Ini yang Islam loh ya. Orang Islam nggak ngerti bahwa seperti itu membanggakan derajat atau pangkat karena karena duniawi itu kan sebenarnya tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Dia akhirnya menuhankan derajatnya dia sendiri, pangkatnya dia sendiri, titelnya. Nggak boleh, itu juga masuk fasik. Tidak boleh seperti itu. Ya kan? Kalau umpamanya dikatakan, loh kan di dalam Quran ditulis bahwa Allah itu meninggikan derajatnya orang yang berilmu. Iya. Derajat itu di dunia apa di surga? Di dunia. Ya kan ngerti, di dunia. Makanya dia panggil Pak Insinyur, Pak Dokter, kan gitu. Pak Profesor. Pak Profesor, Prof. Pak Prof. Kalau dia dibilang Prof itu senang sekali. Nah itu kan ya mau tidak mau dia memang menyukai seperti itu. Dia menyukai, ingin dijunjung, ya sama aja. Itu juga tidak boleh di dalam Islam. Makanya istighfar itu tidak hanya banyak, tetapi adalah fokus di titik mana kita berbuat dosa. Kalau dosa kita itu selalu melanggar Quran, ya bilang sama Allah Ta'ala mohon ampun.
Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosaku jika sejak aku akil balik hingga saat ini aku selalu melanggar firman-Mu yang ada dalam Quran. Astagfirullahaladzim. Dinikmati di sini, benar kita salah. Nah setelah itu diingat-ingat, jangan berbuat yang lale-lale atau yang berpaling-berpalingan seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan kita itu beristighfar yang faham, disitulah insya Allah nanti akan menjadi hidayah itu diturunkan kepada kita terus-menerus sehingga tahu mau berbuat salah aja males, ogah akhirnya. Seperti itu. Kalau orang tidak tahu, walaupun kita pintar, nggak mau kita komen biasa aja. Orang salah mah normal aja. Kan gitu. Orang salah normal aja. Wong orang korupsi aja bisa dada-dada di kamera kok. Ya kita sebagai seorang yang muslim belajar untuk taat kepada Allah Ta'ala, ya belajar untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz ilmunya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu melalui kajian ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk kita semua, khususnya kepada kami yang ada di sini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.